Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Kamila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas salah satu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 2, alur mulai dari diri, yaitu mengenai siapa Ki Hajar Dewantara bagi saya. Nah, pada bagian ini terdapat dua tugas yang terpisah. Untuk yang pertama, yaitu mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam alur ini terdapat 3 pertanyaan panduan, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan juga pengajaran? Kemudian yang kedua ada apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Anda saat ini dan juga konteks pendidikan saat Anda bersekolah. Kemudian apakah Anda merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi seorang peserta didik? Dan apakah Anda juga merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda memilih profesi guru? Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan juga pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan juga tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian beliau berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya suatu pengajaran dengan kualitas yang baik dan menghargai keberagaman pada diri peserta didik, yang artinya pendidikan harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk ikut andil secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat Anda bersekolah. Nah, ada dua hal yang menjadi poin utama, yaitu mengenai pendidikan merupakan hak mutlak dari setiap manusia yang berhubungan atau yang relevan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kemudian, pendidikan belajar harus berpusat pada peserta didik. Yang ini relevansi dengan adanya kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, di antara pemikiran tersebut tadi, di antaranya adalah pendidikan merupakan hak mutlak dari setiap manusia tanpa melihat adanya perbedaan status sosial, budaya, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Hal ini relevan dengan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang ada saat ini, yang memungkinkan semua anak dapat mengakses pendidikan dengan hak yang sama. Kemudian, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran bahwa pendekatan belajar harus berpusat pada peserta didik, di mana beliau menggalakkan kemandirian belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, serta keaktifan dan inisiatif belajar peserta didik. Hal ini relevan dengan pendidikan saat ini, dengan adanya kurikulum yang semakin menekankan terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti adanya kurikulum 2013 yang digunakan pada saat saya bersekolah dulu, kemudian adanya kurikulum Merdeka yang beberapa tahun terakhir sudah mulai diterapkan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah Anda memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi peserta didik, dan juga apakah Anda juga merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda memilih profesi guru. Pada saat saya menjadi peserta didik, saya merasa cukup memiliki kemerdekaan belajar dengan adanya kurikulum 2013 pada saat itu. Karena saya sendiri merupakan peserta didik yang merasakan perubahan yang terjadi pada saat pergantian kurikulum, yaitu pergantian antara kurikulum KTSP ke
kurikulum 2013 sehingga saat belajar dengan kurikulum yang baru, kurikulum 2013 pada saat itu, saya merasa lebih memiliki kemerdekaan dalam belajar dibandingkan sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum 2013, pembelajaran sudah dilakukan dengan berbagai model dan juga metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran, baik dalam hal menggali informasi ataupun hal yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.